Shalom, selamat pagi. Mari kita siapkan hati kita untuk doa di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan kasih karunia Tuhan. Kami masih dapat bangun di pagi hari ini. Kami berdoa biar Engkau mengalirkan puji-pujian dalam hati kami dan kami rindukan firman-Mu menjadi rema sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari kita menyembah Tuhan. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau berkata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku
rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami rasakan kehadiran-Mu Tuhan saat kami menyembah-Mu, saat kami meninggikan Engkau Tuhan. Kami menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Oh, Iralamaya Sarana, Hinamana Lamaya Sarana, Hinamaya Raya Sarana. Haleluya, oh Tuhan, haleluya. Dan ku pandang Kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus, sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup. Bibirku kan memegahkan-Mu, dan ku pandang Kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus, sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup. Bibirku kan memegahkan-Mu, dan ku pandang Kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus, sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup. Bibirku kan memegahkan, sebab kasih setia-Mu, sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup. Bibirku kan memegahkan-Mu, sebab kasih setia-Mu,
sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Bibirku kan memegangkanmu. Terima kasih Tuhan atas damai yang Engkau masih izinkan kami dapat rasakan di pagi hari ini. Kami berdoa Tuhan, sekalipun hidup kami banyak tantangan, banyak persoalan, tapi biarlah hari ini, pagi hari ini kami mau mendengar apa kata firman Tuhan tentang setiap persoalan kehidupan kami. Siapkan hati kami Tuhan, dan kami percaya firman-Mu memberi kuasa kepada setiap kami untuk dapat menghadapi kehidupan. Terima kasih ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Yang siap katakan haleluya, amin. Shalom, saudara, Bapak Ibu, mari kita hari ini belajar tentang bagaimana kita menghadapi badai di dalam kehidupan kita. Ternyata setiap kita pasti memiliki persoalan dan permasalahan. Selama kita hidup tidak ada berhentinya. Tapi ada waktu-waktunya di mana kita menghadapi badai kehidupan. Kalau bicara soal badai, itu tidak selalu datang. Sama seperti berkat, ada waktunya kita mendapatkan promosi, ada waktunya kita mendapatkan hadiah. Begitu pula dengan badai kehidupan. Badai itu ada waktunya datang ke dalam kehidupan kita. Lalu bagaimana cara kita bisa menghadapi badai ini? Apakah hanya orang-orang yang jauh dari Tuhan yang menghadapi badai? Ternyata tidak. Ada juga orang-orang yang dekat dengan Tuhan pun menghadapi badai. Sekalipun Tuhan memberikan berkat-Nya untuk semua manusia di bumi ini. Contohnya matahari, hujan, Tuhan berikan untuk semua orang sekalipun orang itu bukan orang yang percaya. Demikian juga persoalan kehidupan. Kita bisa lihat dari kehidupan Yunus. Yunus adalah seorang yang diberi perintah oleh Tuhan untuk memberitakan Injil di kota Niniwe. Namun di Yunus 1 ayat ketiga dikatakan Yunus bersiap pergi melarikan diri ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapatkan di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya lalu naik ke kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak ke Allahnya. Allah huruf kecil. Dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah untuk berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Kemudian dibangunkan oleh nakoda. Bagaimana engkau mungkin tidur dengan nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allahmu itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa. Singkat cerita, Yunus akhirnya di ayat ke-15, mereka mengangkat Yunus lalu mencampakkannya ke dalam laut dan laut berhenti mengamuk. Yunus ditelan oleh ikan yang besar diantar ke kota Niniwe. Ternyata ketidaktaatan seseorang itu ada waktunya menunggu. Dosa itu membuahkan maut. Ada orang-orang yang sepertinya saat ini ketika jauh dari Tuhan, ketika melakukan yang jahat, ketika hidup di dalam dosanya, masih belum kelihatan badai di kehidupannya. Tapi firman Tuhan katakan dosa itu menunggu matang sehingga menghasilkan maut. Demikian pula dengan Yunus. Yunus tidak taat pada Tuhan dan dia pergi jauh. Dia membayar harganya. Siapa bilang orang berdosa tidak bayar harga? Yunus pun meninggalkan Tuhan, itu bayar tiket yang paling mahal untuk meninggalkan rencana Tuhan. Tapi ternyata orang yang taat ikut Tuhan juga menghadapi badai. Mari kita baca di Markus 4 ayat ke-35. Pada hari itu waktu hari sudah petang, setelah Yesus mengajar sehari-harian di pinggir pantai, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang."
mereka meninggalkan orang banyak itu dan bertolak membawa Yesus beserta dengan mereka ke dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Sudah seharian murid-murid Tuhan Yesus melayani orang banyak. Mereka berdesak-desakan di pinggir pantai sampai Yesus sendiri harus mengajar di atas perahu supaya Tuhan Yesus tidak tercebur karena saking banyaknya orang. Tapi anehnya sudah malam, sudah petang. Logikanya kalau sudah seharian capek, Tuhan Yesus ngajaknya ke tempat penginapan atau paling tidak bisa menginap di rumah ibu mertuanya Petrus. Tapi ini ada waktunya di mana ketika kita mau mengikut Tuhan Yesus, mau untuk taat kepadanya, ada waktunya kita keluar dari zona nyaman Bapak Ibu. Waktunya sudah malam, tapi Tuhan Yesus mengajak menyeberang, naik kapal. Akhirnya Tuhan Yesus beserta dengan murid-muridnya naik kapal. Bukan cuma satu kapal, ada beberapa kapal. Mari kita lanjutkan pembacaan. Di ayat ke-37. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa engkau begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Ketika Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi, rasa-rasanya kita sudah belajar untuk taat, kita sudah belajar untuk mengampuni. Tapi kok waktu kita mengampuni, pengampunan kita tidak diterima, malah disalahpahami. Ada waktunya ketika kita mengambil langkah ketaatan, dalam perjalanannya ada badai yang datang ke dalam kehidupan kita. Bisa jadi kita tidak tahu penyebabnya apa. Atau mungkin masih ada efek dari kesalahan kita yang sudah lalu. Namanya kesalahan, Tuhan adalah Tuhan yang adil, bukan? Tuhan tetap membiarkan kita menerima beberapa konsekuensi yang Tuhan izinkan terjadi. Tentunya ada kasih karunia Tuhan yang sanggup mengangkat kita dari setiap persoalan hidup. Tapi ada beberapa hal yang memang perlu kita pertanggungjawabkan. Dan ketika mereka mulai taat kepada Tuhan, mereka tetap menghadapi badai. Tapi pasti dong ada bedanya ketaatan mengikut Tuhan dalam menghadapi badai. Apa keistimewaannya? Yang pertama pastinya mereka punya akses langsung untuk meminta pertolongan kepada Tuhan. Seperti Yunus, dia jauh dari hadapan Tuhan. Sampai harus diingatkan orang lain untuk berdoa kepada Allahnya. Kenapa? Karena ada perasaan tertuduh di dalam hatinya. Orang yang berdosa, orang yang jauh dari Tuhan, itu takut mau minta pertolongan karena tahu dirinya salah. Tapi ternyata Tuhan tidak jauh. Tuhan itu hanya sebatas mulut dan hatimu, kata firman Tuhan. Begitu Yunus mau berkata, "Aku orang Ibrani." Detik itu Tuhan langsung memberikan pertolongannya. Detik ketika kita mau taat kepada tuntunannya, Yunus itu langsung dijemput dengan ikan besar diantar ke kota Niniwe. Gratis. Ada waktu-waktunya ketika kita taat, Tuhan sediakan segala sesuatunya. Di waktu kisah ini, murid-murid Yesus taat. Mereka berjalan naik kapal ke tengah danau. Danau itu tidak ada ombaknya Bapak Ibu Saudara. Tapi tiba-tiba aja ada badai yang menghantam mereka. Tapi mereka tahu, mereka bisa meminta pertolongan kepada Yesus. Apabila hari ini kita ada permasalahan kehidupan kita bisa berdoa dengan alamat yang jelas. Kita minta pertolongan kepada Tuhan Yesus ya. Kita perlu yakin kalau Tuhan Yesus mendengar doa kita. Kita tidak lagi di lembar di mana apakah Tuhan mendengar kita atau tidak. Tapi kita yakin percaya
Kalau ada damai sejahtera Tuhan menyertai kita, ada tuntunan Tuhan ketika kita berdoa. Amin. Juga kita tahu ternyata Tuhan kita adalah Tuhan yang memberikan pencobaan tidak akan melampaui kekuatan kita. Di sini Tuhan membiarkan, Tuhan seakan-akan tertidur. Padahal Tuhan gak mungkin tidur. Mana ada orang di dalam suatu perjalanan, misalkan kita naik mobil tanpa adanya rooftop di atas kepala kita, kemudian banyak geronjalan, tiba-tiba kena hujan, kena air, bahkan air itu masuk sampai separuh pinggang kita, gak mungkin lah kita masih tertidur nyenyak. Di sini Tuhan Yesus tuh bukan hanya ingin menyelesaikan badainya. Tuhan Yesus tidak hanya ingin menyelesaikan persoalan dan problema dalam hidup Anda. Tapi Tuhan Yesus tuh adalah ahlinya menyelesaikan masalah dari akar permasalahan. Tuhan Yesus berkata kepada badai, kepada angin, dan Tuhan Yesus berkata kepada danau. Di sini dikatakan, diam dan tenanglah. Jadi Tuhan Yesus berkata-kata 2 kali. Tuhan Yesus berkata diam kepada angin, Tuhan Yesus berkata diamlah kepada danau. Danau itu tidak ada ombaknya, tadi saya sempat bilang. Ternyata ombak yang masuk ke dalam kapal kita itu hanya efeknya. Kita merasa sangat tertekan, kita merasa seperti sudah tidak ada solusinya. Seperti penyakit ini mungkin tidak bisa sembuh lagi. Seakan-akan hutang-hutang kita serasa begitu berat. Tapi ternyata bisa jadi persoalan akar dari akar permasalahan dari kehidupan kita bukanlah hutangnya, bukanlah penyakitnya. Bisa jadi adalah kekhawatiran, ketakutan yang menguasai pikiran kita. Tuhan Yesus tahu sumber masalah di kehidupan murid-muridnya. Tuhan Yesus katakan kepada angin diam. Ketika angin diam, gelombangnya juga ikut mereda. Kemudian Tuhan Yesus tidak hanya memberhentikan angin, Tuhan Yesus meredakan hati kita. Tuhan Yesus akan menyelesaikan permasalahan kita sampai ke akar permasalahan. Bisa jadi hari ini kita bingung memutuskan sesuatu hal, kita merasa tertekan. Bisa jadi akar permasalahannya adalah rasa tidak aman kita dengan apa kata orang. Bisa jadi karena gengsi kita yang terlalu tinggi. Tuhan itu ingin memperbaiki hati kita. Begitu hati kita direndahkan Tuhan, terjadilah sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Saya percaya Tuhan punya rencana yang indah. Detik kita mengakui kebesaran Tuhan, di situ tiba-tiba badai kita berhenti. Ada waktunya persoalan tidak bisa kita nilai dari buahnya saja. Ada persoalan yang harus kita selesaikan sampai ke akar permasalahan. Hari ini, kalau Tuhan ingatkan sesuatu permasalahan terjadi, Roh Kudus akan berikan pewahyuan. Dari mana kita dapat menyelesaikan masalah? Bisa jadi kita perlu minta maaf dulu kepada istri kita, kepada anak-anak kita. Kita melepaskan pengampunan kepada suami atau anak kita sendiri. Detik kita melepaskan pengampunan dalam nama Tuhan Yesus. Di situ respon hati kita langsung berubah. Permasalahan kita langsung sepertinya berhenti. Lalu apa keistimewaan mengikut Tuhan Yesus di dalam tengah badai? Yang terakhir adalah kita tahu Tuhan Yesus akan memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Saya percaya sekalipun Tuhan Yesus akan menunggu murid-muridnya untuk membangunkannya, Tuhan Yesus menunggu kita mengizinkan Tuhan Yesus untuk dapat berkarya di dalam kehidupan Anda. Tapi saya tahu Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sangat peduli dalam kehidupan Anda. Detik ketika Anda lupa akan Tuhan, Tuhan akan tetap memberikan berkat dan pertolongannya dalam kehidupan Anda. Sekalipun masalah tidak tahu kapan selesainya, tapi ada satu hal yang pasti Bapak Ibu. Satu hal yang pasti itu, Tuhan Yesus tidak akan pernah terlambat di dalam kehidupan Anda. Hari ini kita belajar, ada 3 hal yang dapat Anda catat. Bagaimana cara kita menghadapi badai. Yang pertama, libatkanlah Tuhan di dalam setiap proses kehidupan Anda. Ayat ke-37 dikatakan, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu
sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Murid-muridnya Tuhan Yesus itu tidak melibatkan Tuhan Yesus dalam setiap proses. Jadi kita belajar dari kesalahan mereka. Kita perlu melibatkan di dalam setiap proses. Begitu ada air yang masuk ke kapal kita, ada persoalan sedikit saja, kita langsung minta pertolongan kepadanya. Amin. Tuhan tidak tunggu sampai masalah kita komplikasi. Tuhan menunggu sampai kita meminta pertolongan. Tuhan menunggu sampai kita datang kepadanya. Murid-muridnya berusaha mengeluarkan sendiri air-airnya yang masuk ke dalam kapal. Sampai akhirnya mereka tidak bisa lagi. Akhirnya mereka baru di detik-detik terakhir mau tenggelam, baru bangunkan Tuhan Yesus. Makanya mereka berkata, Tuhan Engkau tidak peduli kalau kita binasa. Malahan Tuhan Yesus sendiri dikiranya bakal binasa juga. Mereka belum tahu kalau orang yang beserta dengan mereka adalah Tuhan semesta alam. Makanya di ayat terakhir dikatakan, orang seperti apakah ini? Sampai angin dan danau pun taat kepadanya. Murid-muridnya masih menganggap Yesus sebagai guru, bukan sebagai Tuhan. Demikian pula dengan kehidupan kita. Ada waktunya Tuhan mengizinkan badai terjadi untuk membawa kita masuk ke dimensi di mana kita semakin tahu bahwa Yesus adalah Tuhan, pertolongannya ajaib. Amin. Mari kita libatkan Tuhan Yesus di dalam setiap proses kehidupan kita. Jangan tunggu sampai masalah jadi berat. Hari ini, pagi ini kita bisa berdoa kepadanya. Yang kedua, kita perlu menyerahkan kendali kehidupan kita kepada Tuhan Yesus. Di ayat ke-38, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Tuhan Yesus ada di sebuah buritan kapal. Sebuah kapal itu kendalinya ada di nahkodanya. Di kapal ini kendalinya ada di belakang kapal, di dekat sirip kapal. Itu adalah buritan. Kemanapun kita pergi, sebesar apapun permasalahan kehidupan kita, asalkan ada Yesus di buritan kapalmu, asalkan Yesus adalah nahkoda yang mengajak engkau ke tengah danau itu, di mana ada badai terjadi, asalkan ada Yesus di dalam kehidupan Anda, persoalan apapun di kehidupan Anda tidak akan melampaui kekuatan kita. Tuhan Yesus akan memberikan pertolongan, menyatakan kuasanya. Serahkan kendali kehidupanmu kepada Yesus. Sekalipun hari ini seakan-akan seperti ada hutang yang menjerat keluarga Anda. Tapi ketahuilah, selama Anda mengambil hutang itu untuk sesuatu yang benar, untuk sesuatu yang produktif, bukan untuk sesuatu yang konsumtif sifatnya. Yakinilah dengan iman, Anda berjalan di jalan yang tepat, sekalipun di tengah badai. Yesus dapat tertidur, Yunus dapat tertidur. Mengapa demikian? Karena damai tidak terletak kepada kondisi. Damai terletak di mana ada Tuhan di dalam hati kita. Di mana ada Yesus, di mana ada hadirat Tuhan. Kita tahu Yesus adalah Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita. Kita dapat tetap tidur. Saya rindu nanti kita juga mendoakan untuk setiap Anda yang hari-hari ini sulit tertidur. Mungkin hari ini atau pagi ini Anda bangun dengan kondisi yang sulit tertidur pada malam harinya. Mari kita berdoa. Hari ini adalah hari terakhir Anda. Tidak bisa tidur nyenyak lagi. Oleh karena itu serahkan kendali hidupmu pada Tuhan Yesus. Yang terakhir, jangan andalkan kekuatan sendiri. Di ayat ke-40 dikatakan, lalu Tuhan Yesus berkata kepada mereka, mengapa engkau begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Dari manakah asalnya ketidakpercayaan dan rasa takut itu? Semuanya bersumber dari satu hal, mengandalkan kekuatan sendiri. Murid-muridnya itu berusaha mengeluarkan airnya terlebih dahulu tanpa memanggil Yesus. Kalau dari awal mereka langsung memanggil Yesus, Tuhan Yesus langsung meredakan anginnya. Tuhan Yesus langsung memberitakan untuk danaunya ditenangkan. Pasti persoalan ini tidak akan terjadi kalau kita mengandalkan kekuatan Tuhan. Kalau kita melihat suatu persoalan dari kacamata kita melihat ini sepertinya kita akan binasa. Ini udah detik-detik terakhir kita sangat terjepit dan menjadi celaka hidup kita. Tapi kalau kita lihat dari kacamata Tuhan,
Tuhan itu sanggup memulihkan kehidupan kita. Oleh karena itu, serahkanlah kekhawatiranmu, rasa takutmu kepada Tuhan. Sebab apabila Tuhan yang mengambil tindakan, Tuhan sendiri yang akan menyelesaikan segala persoalan di kehidupan kita. Mari kita bawa hati kita ke hadapan Tuhan. Setiap kita hari ini belajar 3 poin. Yang pertama, libatkanlah Tuhan di dalam setiap proses kehidupan kita. Yang kedua, serahkanlah kendali kehidupanmu kepada Tuhan Yesus. Yang ketiga, jangan andalkan kekuatan sendiri. Amin. Mari kita tutup Alkitab kita. Mari kita datang untuk menyembah Tuhan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari nyanyikan dari awal. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Serahkan khawatirmu. Juri altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altar
lebih tinggi lagi. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari sembah Dia. Oh, serahkan khawatirmu, serahkan takutmu kepadanya. Sebab Dia yang memberi pertolongan tepat pada waktunya. Dia Allah yang peduli, yang mengasihimu. Oh, haleluya. Ya Rama, ya Rama, ya Rama, ya Rama, ya Ralalala, ya Rama. Ya Rama, ya Rama, Ralalala, ya Rama, ya Rasul. Oh, mari sembah. Letakkan semua bebanmu. Oh Rama, ya Rama, ya Rama, Ralalala, sujud di altarnya. Oh Rama, ya Rabu, Rama, Nana, ya Rama, ya Rasul. Oh Rama, ya Rama, Ralalala, ya Rama, ya Rama, Nana. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hari ini setiap persoalan kehidupan kita, ada badai yang sedang atau akan terjadi. Tapi firman Tuhan katakan, kepada angin badai itu diam, dan kepada danau itu tenanglah. Hari ini kami perkatakan untuk setiap kekhawatiran, setiap insomnia, setiap rasa takut yang berlebihan, sehingga membuat Anda tidak dapat tidur dengan nyenyak. Kami perkatakan dalam nama Tuhan Yesus, diam. Kami perkatakan diam dan tenanglah hatimu. Kami perkatakan damai sejahtera Tuhan melingkupi hatimu. Dan kami tidak izinkan lagi mulai hari ini perasaan tidak tenang itu di dalam hati kami. Sebab ada Yesus di dalam kendali kehidupan Anda. Kami perkatakan dalam nama Tuhan Yesus, setiap badai dan setiap ombak yang menerjang hidupmu, kami perkatakan diam dan tenanglah. Kami perkatakan juga untuk setiap orang-orang yang terlilit dengan hutang-hutang. Ketahuilah hari ini, apabila Anda berjalan di dalam jalan kebenaran, tetaplah melangkah dengan iman. Sekalipun ada kekhawatiran, ketakutan. Tapi ketahuilah, kalau itu untuk suatu yang produktif dan benar, tetap kerjakan dengan giat. Milikilah damai sejahtera daripada Tuhan. Terimalah damai dari Tuhan. Teruslah bekerja dengan giat. Teruslah beriman berjalan dengan kekuatan dari Tuhan. Jangan andalkan kekuatan Anda sendiri. Berdoalah, minta pertolongan. Mari kita ambil waktu berdoa. Apapun persoalan kehidupan Anda hari ini, mari kita ambil waktu teduh sebentar. Kita berdoa, libatkan Tuhan di dalam setiap proses kehidupan Anda. Jangan tunggu sampai komplikasi. Kalaupun komplikasi, Tuhan sanggup menolong Anda. Mari kita ambil waktu tenang untuk berdoa. Sebab Tuhan mendengar doa Anda. Berbicaralah kepadanya. Sebab Tuhan Yesus mengasihimu. Panggil namanya di tengah badai kehidupanmu. Panggil namanya di tengah kekacauan keluarga Anda.
Biar Tuhan Yesus bertahta atas rumah Anda sekali lagi. Bertahta atas hidup Anda sekali lagi. Panggil namanya, Tuhan Yesus. Panggil namanya. Mari ikuti saya berdoa. Tuhan Yesus, saya mengundang Anda. Saya mengundangmu Tuhan. Untuk mengambil alih nahkoda kehidupan saya. Saya percaya belum terlambat selama saya masih dapat berdoa. Saya percaya ada kekuatan yang besar yang Tuhan miliki. Dan Tuhan sanggup dan Tuhan mau memulihkan kehidupan saya. Bertahtalah di dalam kehidupan saya. Biar damai-Mu tinggal di hati saya. Tuntunlah saya dengan hikmat dan tuntunan firman-Mu di dalam kehidupan saya. Terima kasih Tuhan. Saya percaya sesuatu terjadi ketika saya datang ke hadirat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, katakan amin. Terima kasih, sampai berjumpa lagi di doa pagi berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.